Halo, selamat siang Mas Arya. Udah bisa gabung Mas Arya? Mas Arya, Khalifah. Siang Mas, Sudah bisa sudah join ya? sudah Untuk sudah suara apakah terdengar jelas Mas Arya? jelas Mas. Oke, Nah, teman-teman izin untuk mulai kegiatan hari ini ya, Mas Arya ya. oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kegiatan forum berbagi pengetahuan, khususnya forum pembangkit energi terbarukan, yaitu terkait pembangkit listrik tenaga air. Izin untuk membuka kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. rekan-rekan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu-Rahayu yang terhormat rekan-rekan pembelajar di seluruh unit PT PLN Indonesia Power Services dan seluruh peserta di luar eksternal perusahaan. Terima kasih sudah bergabung. Dan yang saya hormati pula narasumber pada hari ini yaitu Mas Arya Khalifa selaku operator control room dari unit PLTA Sewampu di Sumatera Utara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada agenda forum berbagi pengetahuan. Izinkan saya selaku pembawa acara akan membawakan sedikit beberapa agenda, yaitu yang pertama. Suaranya termute ya Mas. Halo, udah ada suaranya Mas ya? Izin untuk muka ya Mas. Tadi Sudah sudah. belum sempat sepertinya. Sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pembelajar di seluruh unit kerja PT PLN Indonesia Power Services. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan pembelajar dari seluruh unit PT PLN Indonesia Power Service dan yang saya hormati pula narasumber pada hari ini yaitu Mas Arya Khalil Khalifa selaku operator control room dari unit PLTAC Wangpu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada agenda forum berbagi pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya Fajar Nugroho selaku pembawa acara pada hari ini yaitu menyampaikan beberapa agenda kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ada penyampaian materi terkait topik pembangkit listrik tenaga air yang akan disampaikan oleh Mas Arya Khalil Khalifah. Terus yang ketiga nanti ada sesi diskusi maupun tanya jawab. Jadi silakan nanti teman-teman jika ingin diskusi boleh disampaikan secara resen atau secara langsung atau memberikan pertanyaan diskusinya di kolom chat pada saat sesi dibuka. Terus sesi yang terakhir yaitu sesi dokumentasi maupun penutup. Oke, kegiatan pada hari ini yaitu serangkaian kegiatan program korporat terkait forum berbagi pengetahuan. Ada 8 bidang, yaitu salah satunya itu bidang pembangkit energi terbarukan, salah satunya itu pembangkit listrik tenaga air. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga agenda pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Jadi untuk kegiatan hari ini ada rewardnya ya teman-teman, yaitu berupa voucher 50.000 bagi teman-teman yang mengerjakan sesi kuisis, pretest. Untuk link pretestnya sudah tersedia di link kehadiran. Nanti jika ada teman-teman yang ingin materi nanti boleh disampaikan ke tim pembina kantor pusat. Dan untuk reward yang kedua itu sesi diskusi, nanti silakan untuk peserta yang beruntung nanti juga akan mendapatkan reward berupa voucher 50.000 bagi teman-teman yang beruntung. Dan teman-teman yang ingin berpartisipasi menjadi narasumber juga nanti bisa disampaikan saja ya teman-teman ke tim pembina kantor pusat jika ingin mengadakan forum berbagi pengetahuan mungkin di pembangkit sejenis ataupun pembangkit yang lain. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk pada acara inti yaitu penyampaian materi
terkait topik pembangkit listrik tenaga air yang akan disampaikan oleh Mas Arya Khalil Khalifah. Kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Mas, apa saya dengan jelas? Hidup share screen. teh beban unit hiji diturun ke 400 teh level 6 anggar turun. Pas sudah ada di tampilan. Masih belum, Mas? Baik, mohon tunggu sebentar. Sudah ada ya? Sudah muncul, Mas, tinggal di slideshow. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu dan Teteh. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PMB yang sudah memfasilitasi karyawannya untuk berbagi pengalaman melalui sesi knowledge sharing. Kemudian kepada seluruh peserta yang telah bergabung meluangkan waktu untuk berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Suatu kehormatan bagi saya ada di sini untuk menjadi pemateri yang mungkin lebih akan banyak bercerita kepada rekan-rekan semua. Semoga hasil dari diskusi atau sharing hari ini tidak hanya menjadi ruang atau tidak hanya menjadi ruang untuk bertukar pengetahuan, tapi juga mempererat rasa kebersamaan dan semangat kolaborasi lintas unit. Untuk sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Khalil Khalifah, saya lahir di Jakarta 22 April tahun 2000. Sampai saat ini rumah saya ada di Cimahi, Jawa Barat. Mungkin izin sedikit bercerita juga untuk dulu saya merupakan lulusan SMK Negeri 1 Cimahi atau akrab dipanggil SDM Pembangunan Bandung, lulus angkatan 42 di tahun 2019. Kemudian lanjut untuk meniti karir di tahun 2019 di PT Kaltesis Indonesia sebagai teknisi kalibrasi. Kemudian di Maret 2021 sampai Agustus 2024 bergabung ke dalam PLN ini, Indonesian Power Service, sebagai teknisi listrik kontrol instrumen di PLT Alamajan. Kemudian pada bulan September 2024 lalu sampai dengan sekarang, saya diamanahkan tugas baru untuk pindah ke seberang Pulau Jawa, yaitu Pulau Sumatera, untuk menjadi bagian di salah satu pembangkit di PLTMC Wampu sebagai operator senior control room. Mungkin cukup sekilas tentang saya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, sebenarnya saya akan lebih banyak bercerita tentang hal yang pernah saya alami selama 4 tahun bekerja di sebagai tenaga OM ya di PLTA. Untuk lebih mempermudah visualisasi pemahaman dari PLTA, mungkin nanti saya akan mengangkat salah satu pembangkit yaitu PLTA Lamajan yang baru saja genap berulang tahun ke 100 tahun ya. Selamat ulang tahun bagi PLTA Lamajan.
Kemudian karena pembahasan yang saya bawakan mungkin bersifat dasar, mungkin bisa dijadikan refreshment untuk teman-teman yang sudah lebih dulu paham atau bisa ikut berpartisipasi atau sharing tentang apa yang sudah pernah dijalani teman-teman selama di unitnya masing-masing. Mungkin ada pun pembahasannya. Yang pertama ada definisi PLTA, yang kedua ada konversi energi di PLTA, yang ketiga dasar dibangunnya PLTA, yang keempat kelebihan dan kekurangan PLTA, yang kelima jenis-jenis PLTA, dan yang terakhir bagian-bagian utama di PLTA dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan pertama yaitu definisi PLTA. Untuk PLTA itu sendiri merupakan pembangkit listrik tenaga air di mana terdiri dari beberapa komponen yang difungsikan untuk mengkonversi energi primer yaitu air menjadi energi listrik. Jadi di PLTA itu cara kerjanya memanfaatkan energi aliran air biasanya dari bendungan atau aliran sungai untuk memutar turbin. Jadi putaran turbin itu akan menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, karena menggunakan sumber daya alam yang terbarukan, yaitu air, PLTA juga menjadi solusi pembangkit yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Teknologi ini juga banyak digunakan dalam sistem kelistrikan nasional sebagai pembangkit baseload yang andal ya. Nah, sebelum saya paparkan konversi energi yang terjadi di pembangkit listrik tenaga air, mungkin kita harus ketahui dulu bersama apa itu energi. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas baik oleh manusia, mesin maupun alam. Tanpa energi tidak ada gerakan, panas, cahaya, atau perubahan apapun. Jadi untuk energi itu sebenarnya ada di sekeliling kita, seperti sinar matahari, air yang mengalir, hingga listrik yang menghidupkan perangkat elektronik yang berada di sekeliling kita. Nah, di dunia pembangkit, energi adalah bahan bakar utama yang diubah menjadi listrik untuk mendukung kehidupan modern. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, setelah kita pahami itu definisi dari energi apa, mari kita jabarkan proses konversi energi yang terjadi di pembangkit listrik tenaga air. Urutan proses konversi energi yang terjadi di PLTA itu yang pertama berasal dari energi potensial, kemudian yang kedua ada energi kinetik, dilanjutkan dengan energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik. Energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya. Kunci dari energi potensial adalah semakin tinggi benda, maka semakin besar juga energi potensialnya. Seperti kita ketahui bersama, mungkin ini materi yang pernah kita pelajari di sekolah dasar atau SMP dulu. Persamaan dari energi potensial, yaitu energi potensial sama dengan massa benda dalam kilogram dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, itu dinyatakan dalam satuan joule. Jadi, di tengah ini saya tampilkan salah satu foto dari kolam tando harian di PLTA Lamajan yang memiliki volume kurang lebih sebanyak 48.000 meter kubik dengan luas 8.000 meter persegi, yang artinya tinggi permukaan air itu bisa berkisar di antara 6 meter. Kemudian sumber air yang mengalir, sumber air yang mengisi kolam tanah harian ini berasal dari dua terowongan utama yang berasal dari pembangkit di sisi hulu. Kurang lebih untuk debit air yang mengalir sampai ke kolam tanah harian itu sekitar 7 meter kubik per second. Untuk tinggi jatuh dari kolam tanah harian PLTA Almajan itu sendiri berkisar di antara 216 meter. Sehingga tekanan yang dihasilkan atau tekanan udara bertekanan yang dihasilkan pada ketinggian tersebut berkisar antara 21,6 bar.
Untuk yang kedua ada energi kinetik. Nah, energi kinetik itu merupakan energi yang timbul karena suatu benda bergerak. Media yang bergerak itu media yang bergerak dimaksud dalam energi kinetik ini tentu air. Jadi air yang jatuh karena adanya ketinggian dari sisi hulu ke hilir akan menghasilkan sebuah energi kinetik. Untuk persamaannya, energi kinetik sama dengan massa benda dikali percepatan benda. Sama seperti energi potensial, energi kinetik juga dinyatakan dalam satuan Joule. Untuk di sebelah kanannya ini ada gambar dari penstop PLTA Lamajan yang kurang lebih panjangnya itu 480 meter dengan kemiringan sekitar 45 derajat dan diameter pipanya itu berkisar antara 1,3 meter. Konversi energi yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakan atau posisi atau keduanya. Proses konversi energi ini eh, terjadi di turbin air. Jadi, tekanan dan kecepatan air menyebabkan sudut turbin berputar. Kemudian, bentuk energi mekanik dari rotasi putaran turbin diteruskan oleh polos generator untuk dikonversi menjadi energi listrik. Dalam sistem PLTA, proses ini menjadi tahap utama konversi air menjadi energi listrik. Untuk discharge di turbin PLTA Lamajan itu sendiri sekitar 4 meter kubik per detik dengan kecepatan putaran yang dihasilkan itu berkisar antara 580 sampai 600 rpm. Dan yang terakhir ada energi listrik. Jadi energi listrik itu dihasilkan pada komponen generator merupakan hasil dari konversi akhir yang terjadi di pembangkit listrik tenaga air. Untuk persamaannya ini E atau energi listrik sama dengan efisiensi turbin dikali massa jenis air dikali gravitasi dikali debit air dan dikali head dan terakhir dikali oleh waktu. Untuk generator sendiri merupakan komponen utama dalam pembangkit listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Dalam sistem PLTA, poros turbin yang berputar akan memutar rotor generator. Rotor ini dikelilingi oleh medan magnet sehingga pergerakan yang dihasilkan akan menghasilkan tegangan pembangkitan gitu ya. Untuk di PLTA Lamajan sendiri, satu unit generator itu bisa mampu membangkitkan listrik sebesar 6 megawatt. Nah, untuk selanjutnya, setiap pembangunan pembangkit listrik tenaga air tentunya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan studi kelayakan yang mempertimbangkan potensi air ini secara kuantitatif dan secara geografis. Berikut mungkin beberapa dasar utama yang dibuat atau menjadi dasar yang dijadikan untuk pembangkit itu dibentuk. Yang pertama ada curah hujan. Jadi curah hujan atau precipitation adalah faktor utama yang menentukan ketersediaan air di suatu wilayah. Biasanya curah hujan juga menunjukkan jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi, baik itu hujan, salju, maupun embun. Nah, biasanya untuk data dari precipitation ini diambil per tahun dan diukur dalam satuan milimeter per tahun dan digunakan untuk memperkirakan pasokan air yang akan mengisi sungai, waduk, dan bendungan. Yang kedua, ada debit sungai atau bisa disebut juga discharge atau stream flow. Jadi
Debit air adalah volume air yang mengalir melalui sebuah penampang per satuan waktu gitu. Debit air yang stabil dan cukup besar sangat penting untuk menstabilkan energi listrik secara kontinu dan efisien. Nah, data debit air ini juga diperoleh dari pengukuran jangka panjang tahunan, terutama di musim kemarau atau musim kering dan musim hujan, untuk memastikan pasokan energi itu tidak terganggu. Dan yang ketiga, ada DAS atau daerah aliran sungai. Untuk DAS itu sendiri, eh, untuk DAS itu sendiri adalah wilayah yang menyalurkan air hujan ke satu sungai utama dan anak sungai lainnya itu. Kalau DAS di sini mencakup semua area dari hulu hingga hilir termasuk tanah, vegetasi, dan sistem permukaan. Untuk ukuran dan kondisi DAS, menentukan kemampuan tampungan air, sedimentasi, dan kualitas air. DAS juga terjaga dengan baik, bila DAS terjaga dengan baik, akan memastikan keberlanjutan pasokan air ke PLTA dan mengurangi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui dasar dibangunnya sebuah pembangkit listrik tenaga air, tentu kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di pembangkit listrik tenaga air gitu. Untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama jelas energi terbarukan. Jadi LTA itu memanfaatkan air sebagai sumber energi yang terus diperbarui oleh siklus alam. Jadi sumber energi yang berasal dari siklus hidrologi, dari hujan, kemudian mengalir ke sungai, ke laut, terjadi penguapan hingga terjadi hujan kembali. Jadi air itu tidak akan habis selama air masih tersedia di alam, gitu. Jadi tidak tergantung pada bahan bakar fosil sehingga lebih hemat energi, jangka panjang, dan berkelanjutan. Yang kedua ada multifungsi. Jadi PLTA itu tidak hanya menghasilkan energi listrik, tapi juga memiliki fungsi tambahan untuk masyarakat dan lingkungan. Yang pertama misalnya sebagai pengendali banjir saat musim hujan dengan bendungan penampung. Yang kedua ada sebagai irigasi juga, irigasi untuk pertanian. Yang ketiga juga sebagai pariwisata dan perikanan ya, tambak. Selain itu juga sebagai cadangan air bersih untuk kebutuhan kota dan desa. Kemudian yang ketiga, bebas emisi. Jadi PLTA itu tidak menghasilkan polusi udara maupun emisi karbon saat beroperasi. Tidak ada proses pembakaran yang mungkin sekarang lagi ramai dicanangkan, di mana ada zero carbon emission. Jadi setiap pembangkit yang memang menghasilkan emisi karbon itu akan dikurangi gitu. Kemudian yang keempat ada continue. Continue di sini jadi PLTA itu mampu menghasilkan listrik secara terus-menerus siang dan malam, beroperasi selama 24/7 gitu ya. Jadi cocok sebagai baseload plant dalam sistem kelistrikan nasional, tidak tergantung pada cahaya matahari atau angin seperti PLTS dan PLTB ya. Kemudian selanjutnya mudah untuk dioperasikan. Jadi untuk PLTA itu sendiri dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit lainnya, dari proses startup hingga sinkron ke jaringan itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama bila memang setiap persiapannya sudah terpenuhi. Termasuk juga dari sistem mekanisnya, PLTA itu tergolong sederhana sehingga lebih mudah dikontrol dan dirawat. Nah, untuk pengoperasiannya juga sudah semakin mutakhir secara otomatis dan lebih efisien dengan sistem kontrol yang modern. Setelah itu kita bahas kekurangannya. Nah, PLTA juga tentu memiliki kekurangan yang perlu kita sadari. Jadi kekurangan yang pertama itu dari sisi ekosistem.
Nah, jadi dampak terhadap ekosistem terkait misalnya dibangunnya sebuah PLTA, khususnya bendungan yang besar itu dapat mengubah ekosistem alami. Jadi seperti akan menenggelamkan hutan, lahan pertanian, dan habitat satwa liar. Yang kedua, bisa juga mengganggu migrasi ikan dan kehidupan air di sungai. Yang ketiga, menyebabkan perubahan suhu air dan kualitas air akibat genangan yang luas. Ya, yang pada intinya merusak keanekaragaman hayati gitu ya dan dapat mengganggu bila tidak dikelola dengan prinsip ekologi. Kemudian yang kedua, kemarau. Jadi karena energi primer dari PLTA itu adalah air, tentu yang menjadi musuh dari PLTA itu sendiri yaitu musim kemarau. Jadi pasokan listrik PLTA itu sangat bergantung pada debit air. Bila musim kemarau panjang, volume air juga bisa menurun drastis. Jadi debit debit sungai menurun, bisa jadi nanti daya listriknya juga jadi ikut menurun. Jadi potensi pemadaman atau penurunan beban itu akan terjadi di PLTA. Tapi PLTA juga harus dikombinasikan dengan pembangkit cadangan saat berkepanjangan gitu. Jadi bisa saling mengcover satu sama lain. Untuk yang ketiga ada tempat yang terbatas. Maksud dari tempat yang terbatas di sini, jadi PLTA itu hanya bisa dibangun di wilayah yang memiliki potensi air dan topografi yang mendukung. Dan itu membutuhkan sungai dengan debit yang besar dan kontur tanah tertentu gitu. Jadi nggak sembarangan pembangkit listrik tenaga air itu bisa dibentuk. Kita harus memperhatikan headnya juga nanti. Jadi tidak semua wilayah itu cocok karena pembangunan dari PLTA itu tidak fleksibel seperti mungkin PLTD dan PLTS. Selain itu juga ada faktor mungkin faktor sosial seperti pemukiman warga dan lahan adat bisa menjadi hambatan pembangunannya PLTA. Yang keempat ada modal besar. Jadi biaya pembangunan awal yang mungkin harus dipersiapkan karena investasi awal PLTA termasuk yang paling tinggi dibandingkan pembangkit lain. Di biaya yang diperoleh itu cukup besar selain untuk survei, pembebasan lahan, pembangunan bendungan dan infrastruktur lainnya ya. Untuk proses dari pembangunan PLTA itu sendiri bisa 3 sampai 10 tahun kurang lebih seperti itu. Tetapi setelah beroperasi, biaya operasional dari PLTA itu relatif rendah dan berumur panjang. Untuk yang terakhir, banjir dan longsor. Jadi PLTA itu sendiri dengan waduk yang besar dapat meningkatkan risiko bencana jika tidak dikelola dengan baik. Jika bendungan jebol atau limpasan tidak terkendali, eh, bisa menyebabkan banjir bandang. Selain itu, perubahan tekanan air dan tanah di sekitar bendungan bisa memicu longsor. Jadi perlu sistem pemantauan tanggul pelindung dan SOP darurat yang harus difahami oleh setiap elemen di pembangkit listrik tenaga air. Nah, selanjutnya, setelah kita ketahui kelebihan dan kekurangan dari PLTA, saya akan sedikit bercerita tentang jenis-jenis PLTA yang pernah saya pelajari. Mungkin ada teman-teman yang lebih eh, tahu lebih banyak gitu tentang jenis-jenis PLTA. Nanti boleh sekalian sharing gitu. Untuk yang pertama ada PLTA Run of River atau sungai langsung tanpa kolam tampung. Nah, untuk PLTA Run of River ini eh, tidak memiliki kolam tampung di mana air mengalir langsung dari sungai, seperti gambar nomor 1, ini diilustrasikan sebagai sungai, kemudian bergerak menuju ke Saringan, setelah sampai ke Saringan, masuk ke bak pengendap pasir,
kemudian masuk ke terowongan atau penstock atau pressure tunnel. Kemudian di sini ada tangki pendatar atau sustain. Ini komponen untuk safety. Kemudian masuk melalui penstock valve, diteruskan menuju power hose untuk dibangkitkan menjadi energi listrik. Nah, untuk dari gambar nomor 9 di sini ada saluran pembersih. Biasanya itu saluran pembersih itu dioperasikan ketika ada pengurasan. Jadi tujuan utama ada saluran pembersih di sini difungsikan untuk pengurasan karena musuh utama dari PLTA itu sendiri selain sampah itu adalah sedimen. Jadi ketika sedimen yang tidak tersaring secara bersih gitu masuk ke dalam turbin itu akan merusak peralatan dari pembangkit itu sendiri. Untuk gambar nomor 10 itu ada saluran pengelak. Posisinya ini sama seperti spillway atau pelimpas. Jadi ketika discharge atau flow air melebihi kapasitas turbin, tentu ada saluran pembuang sebagai pengaman ketika terjadi overflow. Jadi aliran air akan dialirkan lagi menuju sungai. Untuk yang kedua ada PLTA run of river, di mana sungai langsung dengan kolam tampung. Jadi di sini itu ada PLTA yang diilustrasikan menggunakan kolam tando harian. Di sisi bawahnya ini ada katup pembuangan. Jadi pembuangan ini juga berfungsi sebagai katup untuk pengurasan biasanya. Jadi ketika terjadi penumpukan sedimen yang di luar batas toleransi, itu harus dilakukan pengurasan. Nah, untuk titik pembuangan dari air yang bercampur dengan sedimen ini akan dialirkan oleh katup pembuangan menuju sungai. Kemudian lanjut ke atas ada saluran pelimpah. Nah, di sini itu fungsinya sama seperti spillway atau pelimpas. Jadi ketika elevasi air sudah melebihi batas normal operasional, air akan mengalir ke saluran pelimpah, kemudian akan dialirkan kembali menuju sungai. Nah, dari kolam tandu harian ini, air ditampung dan masuk ke saluran bypass, kemudian masuk ke penstock, melalui pintu utama. Di sini juga ada sustain, mungkin nanti secara detailnya dibahas di slide selanjutnya. Masuk melalui pipa pesat, kemudian dikonversi di dalam gedung sentral atau power house. Nah, ini ada gambar dari PLTA Lamajan, kolam tandul harian PLTA Lamajan. Terus selanjutnya ada PLTA Run of River, sungai langsung dengan waduk. Nah, untuk PLTA Run of River ini, jadi air ditampung sementara ke dalam sebuah kolam tando atau reservoir yang telah dibendung oleh dam. Kemudian air mengalir melalui saluran air menuju tangki pendatar dan penstock, lalu dibangkitkan di powerhouse. Mungkin prinsip kerjanya masih sama seperti slide sebelumnya, hanya saja dari sisi reservoirnya itu dia menggunakan kolam tando yang langsung dialiri oleh air di sungai. Jadi pada saat bersamaan air itu mengalir berdampingan bersamaan dengan ditampung di dalam kolam tando. Ini contohnya di PLTMC Wampu. Di sebelah kanan itu, di sebelah gambar yang paling kiri itu ada pintu dam yang berfungsi untuk membendung air agar berkumpul di sebuah waduk, kemudian dikonversi menjadi tenaga listrik di powerhouse. Untuk PLTMC Wampu ini sendiri mengalirkan air atau mengkonversi air dari Sungai Wampu ya, teman-teman.
Terus selanjutnya ada PLTA run off lake, masih sama seperti PLTA sebelumnya, hanya saja untuk PLTA run off lake itu air ditampung di sebuah danau. Nah, sebenarnya kalau run off lake itu sendiri dibagi menjadi dua, antara danau buatan dan danau alami gitu. Untuk danau buatan itu sendiri sama ada di seperti PLTA Saguling, PLTA Jati Gede, PLTA Cirata. Nah, itu merupakan PLTA run off lake karena danaunya itu dibuat gitu ya. Sedangkan PLTA alami itu ada di beberapa wilayah. Untuk di Sumatera itu ada di Danau Singkarak ya, PLTA Singkarak, kemudian di Danau Toba, PLTA Renun, kemudian ada juga di Danau Maninjau di PLTA Maninjau. Nah, yang selanjutnya ada PLTA Pasang Surut. Jadi PLTA Pasang Surut itu atau PLTA Tidal ya biasanya orang tahu bahasanya kayak gitu. Tidal Power Plant. Jadi pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan perbedaan tinggi permukaan air berdasarkan pasang pasang surut air laut gitu. Jadi bentuk energi yang dibangkitkan dari PLTA Tidal ini bergantung pada elevasi atau ketinggian air laut. Eh, jadi air laut ketika posisinya pasang seperti pada gambar sebelah kiri masuk ke dalam waduk melalui pintu air dan memutar turbin. Nah, ketika air surut pada gambar sebelah kanan, air dari waduk mengalir kembali ke laut dan memutar turbin. Kurang lebih prinsipnya seperti itu. Untuk contoh dari PLTA pasang surut sendiri, untuk di Indonesia sendiri mungkin belum banyak. Tapi yang saya tahu di beberapa di luar negeri gitu. Contohnya ada di Prancis, ada Rennes Power Station, itu kurang lebih mereka mampu membangkitkan listrik sebesar 240 megawatt. Kemudian ada juga di Korea Selatan, Sihwa Lake Tidal Power Station. Mereka mampu membangkitkan listrik sebesar 254 megawatt. Sebenarnya untuk di Indonesia itu sendiri memiliki potensi gitu ya. Jadi ada 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mampu mempelajari tentang pembangunan PLTA pasang surut ini, Indonesia bisa jadi pemain top gitu ya di PLTA Tidal atau PLTA pasang surut itu sendiri. Selanjutnya ada PLTA pompa. Nah, prinsip dari PLTA pompa ini masih sama seperti PLTA sebelumnya, hanya memiliki dua mode. Jadi mode pertama penyimpanan energi atau pump mode. Jadi ketika kebutuhan listrik rendah, misalnya pada malam hari, pompa pompa mengangkat air dari waduk bawah ke waduk atas menggunakan listrik dari jaringan. Jadi energi potensial disimpan dalam bentuk air di ketinggian gitu. Jadi untuk pengoperasiannya di mode pertama ini biasanya ketika malam hari. Terus untuk mode kedua ada di mode pembangkit listrik. Jadi mode di mana ketika pasokan beban membutuhkan banyak energi listrik, air dari waduk atas dialirkan ke bawah melalui turbin dan turbin berputar kemudian menghasilkan energi listrik kembali ke jaringan. Nah, untuk sistem dari PLTA pompa itu sendiri tidak menciptakan energi energi baru, melainkan sebagai penyimpan energi skala besar atau giant battery. Ya. Untuk yang terakhir
ada PLTA sistem cascade. Nah, sistem cascade ini jadi PLTA satu dengan PLTA yang lain itu sangat eh, bergantungan gitu. Jadi bisa dilihat dari gambar ada 3 PLTA. PLTA pertama itu PLTA Plengan, kemudian PLTA Lamajan, dilanjutkan dengan PLTA Cikalong. Jadi untuk suplai air PLTA Lamajan itu sangat bergantung ke output dari PLTA Plengan. Nah, ketika terjadi penurunan beban atau penaikan beban, nah outflow dari PLTA Plengan sangat mempengaruhi pasokan air di PLTA Lamajan dan PLTA Cikalong, kurang lebih seperti itu. Untuk lanjut, ada bagian-bagian utama PLTA. Yang pertama ada reservoir atau kolam penampung. Untuk reservoir itu sendiri berfungsi untuk menyimpan atau menaikkan tingkat permukaan air sehingga tinggi jatuh air dapat ditingkatkan sehingga memperoleh energi potensial yang diterima oleh turbin secara optimal. Yang kedua ada bendungan. Jadi bendungan atau dam berfungsi untuk membendung sungai sehingga terbentuk waduk. Jadi fungsi dari bendungan itu sendiri membendung air agar tercipta elevasi yang dibutuhkan oleh PLTA. Yang ketiga ada spillway atau pelimpas. Spillway atau pelimpas ini berfungsi untuk melimpahkan air apabila tinggi muka air waduk melampaui batas maksimum bila terjadi eh, kondisi banjir ya. Jadi air yang ditampung dalam kolam tanduh harian memiliki, misalnya di PLTA Lamajan memiliki kapasitas ketinggian air itu 6 meter kubik atau ketinggian air 6 meter. Nah, ketika lebih dari 6 meter, air itu akan melimpas atau terbuang ke aliran sungai sehingga tidak terjadi genangan secara berlebihan di area bendungan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada trash rake atau saringan sampah. Itu fungsinya itu untuk menyaring sampah agar tidak mengganggu kinerja mesin pembangkit. Nah, untuk trash rake sendiri biasanya sudah ada yang sistemnya itu menggunakan mesin. Tapi untuk di PLTA Lamajan itu sendiri masih manual dengan bantuan tenaga operator lokal gitu ya. Selanjutnya ada intake. Intake adalah fasilitas yang dipakai untuk mengambil air langsung dari sungai atau dari tempat penampungan atau waduk ke saluran pengantar. Jadi bangunan intake itu adalah bangunan yang didesain untuk memasuk proses memasukkan air gitu. Jadi air yang mengalir dari kolam tanduk harian itu pasti akan masuk ke bangunan intake dulu, kemudian dilanjutkan ke proses eh, energi kinetik di penstop. Yang selanjutnya ada dam control center atau bangunan dam. Ya, fungsinya untuk sebagai tempat dari operator untuk mengawasi dan mengkontrol elevasi air di saat unit dioperasikan. Selanjutnya ada tangki pendatar atau sustain. Fungsinya yaitu mengatasi water hammer atau pukulan air pada pipa pesat dan terowongan tekan. Apabila dari debit air pada turbin itu tiba-tiba berubah drastis gitu ya. Jadi ketika ada tekanan berlebih, air itu akan keluar melalui sustain agar tidak mengganggu atau merusak fasilitas di turbin itu sendiri, baik dari sisi spiral case ataupun penstop.
Terus selanjutnya ada pipa pesat. Pipa pesat atau penstock ini berfungsi untuk mengarahkan aliran air dari bendungan menuju turbin. Jadi penstock pada umumnya itu dikonstruksikan dari baja atau dibuat dari bahan baja menggunakan beton sebagai bahan dasarnya ya. Terus selanjutnya ada powerhouse. Powerhouse itu sendiri merupakan bangunan yang berfungsi untuk rumah dari peralatan pembangkit. Di gambar sebelah kiri ini ada powerhouse PLTA Lamajan yang di depannya itu ada kolam penambah debit untuk PLTA di bawahnya di sisi hulunya, di sisi hilirnya yaitu PLTA Cikalong. Terus selanjutnya ada komponen main inlet valve atau katup utama. Jadi fungsi dari main inlet valve atau katup utama ini untuk menutup aliran air yang masuk ke turbin saat turbin tidak beroperasi gitu. Jadi aliran air akan ditahan ketika turbin akan stop. Kemudian ketika turbin beroperasi, tentu main valve ini akan terbuka. Nah, untuk jenis dari main valve yang biasanya digunakan di PLTA itu butterfly valve, di gambar di sebelah kiri. Dan selanjutnya ada turbin. Nah, turbin itu berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Untuk detail gambar di dalamnya, itu ada runner yang berwarna orange. Kemudian ada bagian-bagian komponen kecil lainnya seperti gate fan yang fungsinya itu untuk mengatur arah aliran air yang masuk ke dalam turbin. Kemudian ada head cover sebagai cover atas dari bagian turbin. Kemudian ada water inlet, tempat air masuk dari penstop. Kemudian ada main shaft atau poros. Ada operating ring, water jet device, kemudian spiral case, dan ada steering. Selanjutnya ada runner. Nah, untuk runner itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama runner jenis Prancis, kemudian runner Kaplan, runner Pelton, dan fungsi dari runner itu sendiri mengubah energi kinetik dan potensial menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Nah, untuk runner pada turbin Prancis dan untuk runner pada turbin Prancis dan turbin proper, tetap daun sudutnya tetap, jadi tidak berubah-ubah. Sedangkan pada turbin Kaplan, sudut runner itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dari beban. Nah, untuk sebelah kanan itu ada klasifikasi pemilihan runner berdasarkan dan flow-nya. Di sini ada garis berwarna merah itu menandakan penggunaan ideal dari turbin Prancis. Kemudian yang berwarna biru itu turbin Kaplan dan turbin propeller. Sedangkan yang berwarna hijau itu turbin Pelton. Kemudian selanjutnya ada spiral case atau rumah keong. Fungsinya itu mendistribusikan air ke sekeliling sudu. Seperti gambar di sebelah kanan itu ada spiral case pada saat pekerjaan inspection unit 2 pada Alamajan. Yang selanjutnya ada gate fan atau wicket jet atau sudu. Ya. Gate fan ini adalah peralatan yang berfungsi untuk mengendalikan debit air yang masuk ke turbin sesuai dengan posisi pembukaannya. Itu untuk di PLT Alamajan sendiri terdapat 20
tipis, blade sudu-sudu atau ikat jet. Biasanya setiap kali inspeksi itu harus diukur gapnya antara gap antar sudu, kemudian gap eh, di antara casing plate atau cover bottom gitu ya. Selanjutnya ada shaft atau poros turbin. Untuk shaft atau poros turbin itu berfungsi untuk meneruskan energi dari runner ke poros generator. Pada sebuah poros biasanya terpasang beberapa jenis sensor yang penting dan cukup krusial pada mesin, di antaranya adalah sensor RPM dan sensor vibrasi. Jadi di sebelah kanan gambar itu ada gambar yang sebelah kanan itu ada contoh gambar sensor vibrasi dan sensor RPM. Untuk sensor vibrasinya itu ada di atas, sedangkan sensor RPM-nya itu ada di bawah yang dekat dengan gerigi. Selanjutnya ada kopling. Kopling itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan poros turbin ke poros generator. Untuk pada umumnya itu PLTA digunakan kopling tetap atau rigid. Jadi di setiap pemasangan kopling itu harus dipastikan terpasang secara kencang agar sinkronisasi gerakan dari turbin dan generator bisa bekerja secara optimal. Selanjutnya ada drop tube. Fungsi dari drop tube itu sendiri memanfaatkan energi potensial di air antara runner dan muka air muka air bawah atau teres untuk mendapatkan kembali recovery energi kinetik air yang keluar dari runner. Jadi runner itu juga difungsikan sebagai penambah energi kinetik dari penstop, di mana air akan keluar dari spiral case menuju teres melalui drag tube. Yang selanjutnya ada guvernur. Fungsi dari guvernur itu sendiri mengatur kecepatan putaran turbin dalam kondisi sebelum maupun sesudah paralel, serta menyetabilkan tekanan yang digunakan untuk keperluan jet fan. Untuk di PLT Alamajan sendiri, gubernur gubernur kita itu ada dua pompa ya, satu gambar. Jadi ini ada salah satu gambar PID-nya. Dari satu unit gubernur itu terpasang beberapa komponen instrumen peralatan pengukuran dari sisi level, temperatur, maupun flow dari oli gitu. Mungkin yang paling utama itu ada generator yang berfungsi untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Untuk satu unit generator di PLT Alamajan itu sendiri mampu membangkitkan daya sebanyak 6 megawatt. Di sana terdapat 3 unit generator yang artinya satu satu unit Lamajan itu bisa mampu membangkitkan listrik sebanyak kurang lebih 20 megawatt. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke listening. Oke, terima kasih Mas Arya Khalifah selaku operator control room dari unit PLTA Sewampu atas materi yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan di forum kali ini. Mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi maupun tanya jawab ya teman-teman, jika teman-teman ingin bertanya atau diskusi terkait forum pembangkit energi terbarukan khususnya PLTA, boleh disampaikan secara langsung. Nanti boleh disampaikan secara langsung kepada narasumber maupun memberikan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin sebagai diskusi yang pertama Mas Arya, saya boleh bertanya nggak Mas? Mas Arya monitor. Silakan Mas.
Oke Mas, Ya, ini masuk Mas Mas. menurut gambaran Mas Arya selaku expert di PLTA nih, apa sih peran sistem SCADA dalam pengendalian operasional PLTA modern dan bagaimana optimalisasinya Mas? Sekarang kan kebetulan kan kayak contoh di Saguling ya, sudah menggunakan sistem itu ya Mas Arya. Silakan Mas Arya, terima kasih. Izin menjawab untuk terkait SCADA itu sendiri tergantung pengaplikasiannya gitu ya Mas. Kalau menurut saya dengan adanya sistem SCADA itu sendiri mungkin lebih memudahkan untuk memonitoring dari sisi pembangkitan gitu. Jadi ketika kita membutuhkan unit yang telah terkoneksi dengan SCADA, misalnya dari PLTS Saguling itu sendiri ada 7 subunit yang beberapa di antaranya memang sudah terinterkoneksi dengan SCADA, di mana pembebanan sebenarnya bisa dilakukan dari pusat unit atau Saguling gitu ya. Cuman beberapa kendala di antaranya seperti pengecekan di lokal itu memang harus ada orang yang memonitoring langsung gitu. Sebenarnya kalau dari sisi kontrolnya memang ba- eh, semakin bagus gitu ya kalau misalkan sudah diterapkan SCADA, cuman tetap saja ada poin plusnya karena semakin banyak yang dikontrol secara otomatis, artinya semakin banyak juga yang harus kita pantau di sisi lokalnya gitu Mas. Menurut saya seperti itu sih. Tapi untuk penerapannya sudah full pakai SCADA belum Mas? Contohnya di Saguling Mas. Kalau di Saguling sendiri itu masih ada yang apa ya? Seperti contohnya PLTA Bengkok. Jadi itu PLTA yang memang masih dipertahankan nilai sejarahnya gitu Mas. Jadi nggak semuanya bisa kita interkoneksikan dengan SCADA karena memang masih dijaga nilai sejarahnya gitu Mas. Kalau unit-unit yang lain seperti Lamajan, Cikalong, Plengan, kemudian Ubruk itu mayoritas sudah terkoneksi dengan SCADA. Oke, terima kasih Mas Arya. Mungkin kita lanjut diskusi selanjutnya. Ini ada yang resen, mungkin ada pegiat pengetahuan Mas Fahmi dari PLTU baru. Mas Fahmi, monitor. Dari kolom chat Mas, lagi di lokal. Oke, izin membacakan di kolom chat ya Mas Arya ya. Baik-baik. Izin mengajukan beberapa pertanyaan nih Mas Arya dari Mas Fahmi dari pegiat pengetahuan PLTU baru. Yang pertama yaitu apakah dalam pengoperasian PLTA memungkinkan untuk dibuat close up, close loop, dan yang kedua apakah ada pengaruhnya beban yang dikeluarkan generator terhadap level bendungan. Terus untuk pertanyaan terakhir, permasalahan major apa saja yang paling sering terjadi di PLTA Sewampu? Terima kasih. Silakan Mas Arya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah dalam pengoperasian cuaca mungkin untuk dibuat closed loop, mungkin bisa digambarkan closed loop seperti apa gitu ya? Karena yang saya pahami tentang closed loop itu sendiri, proses dari sistem otomatisasinya itu harus dan memang dibuat secara closed loop gitu. Jadi ketika eh, terdapat feedback dari beberapa instrumen, mereka atau peralatan itu akan diperintahkan sesuai dengan program yang telah dibentuk untuk eh, proses sesuai dengan program yang diperintahkan gitu. Jadi semisal dalam memang terjadi adanya penurunan debit, nah si gubernur itu akan otomatis menutup atau mengurangi bukaan sudut sesuai dengan perintah bukaan dari sisi air, misalnya seperti itu gitu ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan kembali bisa nanti dijelaskan kembali lewat kolom chat. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada pengaruhnya beban yang dikeluarkan generator terhadap level bendungan? Ya, kalau untuk dari level bendungan itu sendiri, sebenarnya
tugas dari operator itu memantau juga mengukur apakah eh, elevasi dari bendungan itu memungkinkan untuk disimpan dalam jangka panjang atau enggak. Jadi maksudnya itu ketika elevasi dari bendungan itu tidak stabil, misalnya dalam kasus di sini terus menerus turun, artinya operator di kontrol room itu harus menjaga bagaimana caranya elevasi di kolam atau reservoir itu tetap terjaga dan tidak habis gitu. Jadi harus diatur melalui bukaan gate pan atau penurunan pembebanan atau eh, melalui penurunan beban gitu. Untuk yang ketiga, permasalahan major apa yang paling sering terjadi di PLTAC Wampu? Terima kasih. Untuk sampai saat ini, permasalahan yang memang banyak atau mungkin sering terjadi di PLTAC Wampu beberapa waktu terakhir terkait sedimen. Jadi, karena mungkin keadaan eh, dari buangan pintu dam itu terlalu dekat dengan tail race, itu menyebabkan sedimen menumpuk gitu di area pembuangan tail race. Jadi mengakibatkan kinerja dari unit terganggu gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin salah satu permasalahan yang memang akhir-akhir ini ada di PLTAC Wampu. Ini itu dari pertanyaan Mas Akbar. Oke, mungkin ini ada tambahan juga nih dari chat dari Mas Fahmi, Mas Arya. Close close loop pada pengoperasian Mas, misal air yang sudah digunakan memutar turbin dipakai kembali nggak? Oke, bisa bisa saja digunakan kembali gitu ya. Karena seperti misalnya yang di slide yang telah saya gunakan di PLTA pompa gitu ya. Jadi air yang memang telah digunakan untuk sisi pembangkitan digunakan kembali untuk pembangkitan secara terus-menerus gitu. Jadi ditampung kembali di dalam sebuah waduk. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, Mas Fahmi ada tambahan atau kita kasih Oh, kesempatan berarti kepada Mas? Oh, silakan Mas Fahmi. berarti memungkinkan ya Mas kalau untuk PLTA itu dibuat close loop. Jadi misal sudah air yang dipakai untuk memutar turbin terus kita kembalikan ke dalam waduk untuk dilakukan apa memutar turbin kembali itu mungkin ya Mas. Bisa, bisa, Mas. Oke oke. Karena contohnya sama seperti di PLTA pompa tadi. Jadi dari air yang telah digunakan dari waduk pertama gitu digunakan untuk sisi pembangkitan, kemudian bila beban eh, bukan beban puncak gitu ya, kita pakainya dari air yang dipompa kembali dari waduk kedua gitu, yang tadi di slide sebelumnya gitu. Oke, Dekowi Mas terima kasih. Terus terkait pertanyaan saya yang kedua Mas untuk pengaruh beban terhadap level bendungan itu ada pengaruhnya nggak Mas? Misal ketika level bendungan itu tinggal sedikit, terus bebannya jadi minim, atau ketika bendungannya itu lagi full, bebannya bisa maksimal. Ada terkaitannya nggak Mas? Keterkaitan dua faktor tersebut. Baik, masih menjawab kalau untuk dari sisi operasi, jadi terkait pengaruh pembebanan itu pasti ada kaitannya Mas, karena dari ketinggian atau elevasi air itu kan membentuk sebuah tekanan. Nah, di mana ketika tekanan ada di nilai nominal maksimal dari operasional pembangkit, itu bisa jadi pembangkit itu berada di pembebanan maksimal. Contohnya ketika elevasi di misalnya di 13, nah, atau head gitu, head dari suatu pembangkit ada di 15 meter. Nah, itu mereka bisa membangkitkan energi listrik
sebanyak misalnya 4,5 MW gitu. Nah, berbeda dengan kondisinya ketika elevasi air itu turun. Nah, tugas operator di situ menjaga supaya energi listrik itu secara kontinu tetap ada gitu. Jadi jangan sampai energi primernya habis karena dipakai di pembebanan yang tinggi secara terus-menerus. Kalau dari saya itu sih Mas. Oke, makasih Mas Arya penjelasannya. Cukup Mas Fajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fahmi, pegiat pengetahuan dari PLTU baru. Ini kita kasih kesempatan kepada Mas Dodi Muhari dari pegiat pengetahuan PLTU Pangkalan Susu. Mas Dodi, silakan Mas Dodi. Ya, Mas. Assalamualaikum, Mas Arya. Waalaikumsalam. Mas, ini saya kan masih awam pengetahuan saya tentang PLTA ya. Yang saya tahu itu Sewampu, kalau tidak salah PLTMH ya. Betul Mas. Ini hidro. Yang saya tanyakan, apakah ada Mas, perbedaan antara mini hidro sama PLTA gitu? Perbedaan signifikannya lah gitu. Baik. Terus izin menjawab ya Mas Mas, terkait perbedaan PLTA, PLTM dan PLTMH sebenarnya ada di pembebanannya Mas. Jadi ketika satu unit yang operasi itu kalau dari PLT sebenarnya PLTM Sewampu sih sini tuh. Jadi yang di bawah 10 MW itu bisa dikategorikan sebagai PLTM Mas. Nah, ketika di bawah kalau nggak salah itu di bawah 5 MW itu bisa dikategorikan sebagai PLTMH mini hidro gitu Mas. Nah, ketika pembebanan totalnya itu ada di 10 MW itu dikategorikan sebagai PLTA gitu Mas. Bisa terkopi Mas. kopi Mas. Untuk sistem kerja atau cara kerja sama ya Mas ya? Kalau sistem kerjanya masih sama Mas. PLTA, Mas, PLTM, penasaran aja sih. PLTMH masih sama. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Sama-sama. Fajar. Oke, terima kasih Mas Dodi. Sudah cukup Mas Dodi atau ada tambahan lain? Cukup Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dodi, pegiat pengetahuan dari PLTU Pangkalan Susu. Kita lanjut untuk sesi selanjutnya karena masih ada waktu ya teman-teman. Ada dari Mas Saiful Anwar nih, pegiat pengetahuan dari PLTU Pelabuhan Ratu. Izin bertanya Mas Arya, apakah seluruh PLTA berstatus pembangkit piker saja atau kontinu operasi 24 jam? Yang kedua, apakah debit air yang dipakai atau dikonsumsi dalam produksi listrik di PLTA seluruhnya harus dibayar, termasuk PLTA yang memanfaatkan limpahan aliran sisa pemakaian PLTA sebelumnya? Posisinya lebih atas dari PLTA atau PLTM tersebut. Silakan Mas Arya. Wah, luar biasa pertanyaannya. Izin saya baca kembali ya. Izin. Apakah seluruh PLTA berstatus pembangkit piker saja atau kontinu operasi 24 jam? Kalau yang saya ketahui gitu Mas, kalau pembangkit di unit tempat saya sekarang aja. Jadi mereka itu memang kontinu operasi selama 24 jam, tapi tujuannya itu menjaga tegangan ujung Mas. Jadi agar tidak terjadi penurunan tegangan di sisi pelanggan. Nah, upaya dari PLN itu bekerja sama dengan pembangkit, di sini pembangkit swasta untuk menjaga tegangan ujung. Jadi memang fungsinya dioperasikan selama 24 jam, ya, tapi tujuannya itu untuk menjaga tegangan ujung itu, Mas. Mungkin kurang lebih seperti itu, mungkin bisa ditambahkan oleh beberapa teman yang lain. Kemudian selanjutnya, debit air yang dipakai atau dikonsumsi dalam produksi listrik kita seluruhnya harus dibayar termasuk PLTA yang memanfaatkan limpahan aliran sisa pemakaian PLTA sebelumnya. Posisinya lebih atas dari PLTA tuh. Ini maksud pertanyaannya gimana ya Mas?
Mas Saiful mungkin boleh menambahkan Mas Saiful. Jadi begini Mas Arya ya. Ya, Jadi kan debit air yang PLTU itu kalau tidak salah berbayar juga ya, tidak gratis ya. Nah, apakah yang ya, termasuk yang memakai limpahan dari PLTA sebelumnya kan bisa dimanfaatkan lagi ya untuk PLTM atau PLTA lebih kecil. Seperti itu Mas Arya. betul. Jadi mungkin maksudnya ke sistem cascade tadi ya, Pak. Jadi memang kondisinya itu dari setiap unit yang ada, contohnya di subunit PLTA Saguling itu ada sistem PLTA cascade ya. Jadi intinya dari setiap pembangkit di daerah Jawa Barat, khususnya di yang subunit PLTA Saguling itu ada beberapa PLTA yang memang terpasang atau jadi secara berurutan dipasang secara kontinu gitu ya. Jadi intinya kalau terkait pemanfaatan limpahan air sisa itu sebenarnya pendistribusiannya itu tergantung dari kontraknya Mas antara unit ke PLN-nya gitu. Kalau yang saya ketahui mungkin sampai situ Mas. Oke, Mas Saiful ada tambahan Mas Saiful? Jadi untuk pembayaran debitnya air itu ke PLN atau ke dinas lain Mas? Kalau untuk debit sih eh, karena masih satu induk, jadi tentunya saling koordinasi gitu Mas antara PLTA satu dengan PLTA yang lain gitu Mas. Mas Saiful Ada ada yang tambahan mau ditanggapi aja? atau dari teman-teman yang lain? Baik di kopi Mas. Yang tadi pertanyaan pertama berarti untuk PLTA ini tergantung sistem di daerahnya ya. Apakah benar-benar dibutuhkan kontinu 24 jam atau hanya sebagai supporting untuk picker saat beban puncak seperti itu ya Mas? Betul Mas. Seperti unit-unit besar seperti PLTA Saguling mungkin kan itu distribusinya ke eh, Jawa Bali ya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai pembangkit yang kontinu gitu ya. Jadi ketika ada trouble pun memang penanganannya harus sesegera mungkin gitu. Berbeda dengan kondisinya yang ada di subunit itu. Biasanya sih yang saya tahu itu tujuannya memang mendungkup menjaga tegangan ujung gitu, supaya tidak terjadi penurunan tegangan. Mungkin itu Mas. Siap di kopi Mas Arya. Terima kasih. Oke, ini ada respon juga Sama-sama. nih dari teman-teman Saguling nih Mas Arya nih. Izin menambahkan Mas, kalau setahu saya di Saguling airnya bayar ke pengelolaan waduk yaitu ke PJT 2, maaf kalau saya salah. Betul Mas Arya? Tahu lanjut diskusi selanjutnya ya Mas Arya ya. Masih ada waktu nih sampai jam 3 kemungkinan. Ada dari Mas Furkon nih dari Pegiat Pengetahuan PLTU Asam-Asam. Permisi Mas, saya Furkon. Nah, izin bertanya cara mengatasi masalah pertumbuhan alga yang ada biasanya di saringan dan apa pengaruhnya kalau dibiarkan terus-menerus Mas Arya? Izin menjawab mungkin untuk pertumbuhan alga yang ada biasanya di saringan dan apa pengaruhnya kalau dibiarkan secara terus-menerus. Tentunya segala jenis material yang mengganggu proses produksi listrik gitu ya, termasuk ke dalam media yang mengganggu proses produksi listrik. Jadi intinya makanya ada kegiatan yang pengurasan. Nah itu tujuannya untuk membersihkan setiap materi yang mengganggu di area intake atau di area kolam gitu. Jadi untuk permasalahan pertumbuhan alga yang biasanya ada di saringan itu biasanya kita bersihkan atau setiap
ada material yang memang mengganggu proses produksi, intinya tetap dibersihin gitu Mas. Artinya membawa dampak negatif tentunya untuk proses produksi listrik di PLTA gitu Mas. Mungkin itu Mas. Oke, apakah dari Mas Furkon ada tambahan Mas Furkon dari PLT Wasamasam? Atau kita lanjut diskusi selanjutnya nih ada yang mau resen nih. Ada yang mau resen Mas Salman. Silakan Mas Salman Al-Farizi dari PLT Wasamasam. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Jelas Mas, silakan Mas. Oke. Jelas. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Eh, izin apa namanya? Izin menyampaikan sesuatu, Mas Arya. Mungkin ada pertanyaan juga. Di sini saya agak lumayan awam ya terhadap apa namanya mekanisme atau cara kerja dari PLTA itu sendiri. Dan saya juga baru belajar juga dari Mas Arya mengenai mekanisme PLTA-nya. Nah, terus yang seperti yang kita ketahui itu kebanyakannya PLTA yang ada di Indonesia itu jenisnya PLTA reservoir atau yang waduk ya. Ya, terus itu tuh sangat tergantung terhadap alam, tergantung juga terhadap elevasi airnya juga. Ketika elevasinya turun, maka eh, apa namanya energi potensialnya juga mungkin pemahaman saya juga akan turun. Terus berpengaruh juga dengan energi mekanik dan kinetiknya dan juga berpengaruh juga dengan hasil daya yang dihasilkan juga. Nah, terus ketika kemarau itu kan elevasinya turun tuh. Apakah dari tempat Mas Arya ini bekerja itu ketika daya itu turun, apakah ada siasat lain? Misalnya di tempat saya itu di Kalsel ada namanya PLTA rem kanan. Nah, di sana ketika elevasi air turun dan juga daya listriknya berkurang, maka ada backup daya gitu kayak PLTS gitu. Apakah di tempat Mas Arya seperti itu juga, Mas? Terima kasih. Baik, kalau untuk di unit saya dulu, karena mungkin sistemnya cascade antar pembangkit itu tuh masih satu induk yang sama yaitu PLN Indonesian Power. Jadi distribusi air dari waduk PLTM Cileunca itu memang diatur sedemikian rupa agar tetap eh, secara kontinu tersalurkan gitu Mas. Kalau di- kalau di unit di sini justru memang belum ada sih Mas terkait eh, apa namanya yang tadi Mas jelaskan. Nggak masuk. Aku masuk nggak bisa. Aku nggak bisa juga. Dari HP nggak bisa kan? Gimana Mas? Sudah puas? Eh, Oke Mas. Nah terus tadi tuh kan ada saya juga baca itu yang perihal jenis PLTA yang pasang surut. Nah itu sama nggak Mas sistemnya sama PLTA yang jenis eh, eh, pump storage gitu yang jenis pompa simpan itu apakah sama Mas mekanismenya? Kan yang satu pakai apa misalnya kayak sungai atau waduk di apa namanya yang satunya itu pakai air laut gitu pasang surut kan. Terus kalau misalnya yang jenis pompa simpan itu tadi pakai dua waduk gitu, apakah secara apa namanya mekanismenya sama gitu Mas atau peralatannya juga sama? Terima kasih itu Mas. Dia menjawab Mas terkait PLTA pump storage dan tidak itu memang prinsip kerjanya sama karena melalui turbin air, hanya saja yang membedakan itu wadah dari, apa namanya, yang tadi Mas jelaskan, yaitu PLTA reservoir. Kalau di unit saya dulu, karena mungkin sistemnya cascade antar pembangkit itu masih satu induk yang sama, yaitu PLN Indonesian Power. Jadi distribusi air dari waduk PLTM Cileunca itu memang diatur sedemikian rupa agar tetap secara kontinu tersalurkan gitu Mas. Kalau di
energi primernya gitu. Ketika on storage itu kan hanya mereka memiliki dua waduk. Yang pertama waduk atas yang fungsinya untuk mengkonversi energi potensial menjadi energi kinetik, dilanjutkan dengan energi mekanik dan menjadi energi listrik. Nah, ketika terjadi beban puncak, nah maka akan dioperasikan gitu mas. Lain dengan PLTA tidak sendiri itu mereka memang tidak memiliki reservoir karena fungsinya itu membandingkan elevasi input dan output dari unit itu sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu mas. Oke Mas, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Salman atas diskusi diskusinya. Ada saya kasih kesempatan lagi nih ke Mas Barak, Mas Laude. Silakan Mas Laude. Silakan mas. Mas, suara saya terdengar? Agak kecil mas. Suaranya masih belum ada Mas Barak. Halo, halo. Oke, silakan Mas Aman. Nah, Mas, izin Mas, Mas Arya, ini saya sedikit apa namanya penasaran aja sebenarnya. Saya kan sekarang di Sulawesi ya. Sulawesi bagian selatan. Itu di Sulawesi ini ada dua sistem, Sulbaksel sama Sulutgo, Sulawesi Utara, Gorontalo. Nah, belakangan saya baru tahu ternyata yang ngatur sistem itu untuk Sulawesi bagian selatan itu PLTA Poso. PLTA Poso itu kapasitasnya kalau nggak salah 500 mega ya. Itu saya jadi berarti kalau ngatur sistem berarti kalau di PLTMG itu load sharing berarti isochronous. Itu di PLTA untuk ngatur kalau di PLTMB kan gubernur ya. Itu di PLTA bisa load sharing seperti itu gimana ya? Dia ngatur debit airnya untuk itu gimana ya Mas ya di PLTA itu? Bisa jadi load sharing seperti itu. Makasih Mas itu Mas Arya. Baik mas, untuk load sharingnya mungkin bisa dijelaskan secara detail mas. Karena terkait eh, pembebanan dari unit kita sendiri, misalnya kalau ada dua unit yang operasi gitu ya mas. Kalau yang saya tangkap sih load sharingnya. Jadi pembebanan unit satu dengan pembebanan unit dua itu diatur eh, tentunya by system, tapi tergantung parameter yang ada di reservoir mas. Jadi misalnya dalam beberapa jam terakhir kapasitas dari energi primer yang ada di kolam itu bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan dua unit itu dengan catatan tetap ada dalam elevasi yang stabil gitu mas. Simpelnya sama pengaturannya melalui gubernur. Jadi ada bukaan sudu kemudian di pengaturan beban seperti itu mas mungkin kurang lebih. Oh, ada gubernur, tapi gubernur ini air ya maksudnya ngatur debit air ya maksudnya seperti itu ya. Itu mas mengatur bukaan sudu yang medianya itu air. Oke oke oke. Nah, tadi soal load sharing ini kalau di sistem PLTA Poso ini dia difungsikan untuk mengatur sistem. Mengatur sistem berarti mengatur frekuensi sistem. Berarti iya ya, sudah ada bayangan sih. Ada gubernur berarti bisa dia teknologinya berarti guys ini ya. Jadi bisa bukan otomatis seperti itu, tergantung kebutuhan sistem. Ada seperti itu di PLT juga ya Mas ya. Betul mas, sama seperti itu mas. Oke oke oke. Dari gubernur. Kopi, kopi. Karena saya ini pikirnya apa ya? Karena air ya, gimana cara ngaturnya tuh ya? Ternyata sama aja ya, sama bahan bakar itu. Oke, terima kasih Mas Arya. Sama mas.
Oke, terima kasih Sama-sama. Mas Barak dari BMPP Nusantara 2. Oke, ada diskusi nih. Ini pertanyaan dari siapa nih? Kalau saya BPP kan di waduk, bayinya ke siapa Bang Iqbal? Apa? Siapa ini yang nanya ini? Aduh, maaf ya, Tukang itu bebek saya yang baru itu nanya. Mas. Saya yang nanya. Eh, Mas Silakan Mas Arya, Rais, masih silakan. ada waktu nggak ini? Ini teman-teman karena kita mau waktu sholat asar ya, mungkin satu diskusi lagi. Silakan Mas Rais. Oh iya ya. Ini pertanyaannya agak sulit karena saya selaku warga yang sering nangkepin orang pacaran di sekitar waduk. Mas Arya, pertanyaan ini nggak teknis lah, dari tadi teknis. Kan Mas Arya, saya tuh pengen sharing gitu ya, karena kebetulan dari SDM. Di PLTA itu kan beda ya. PLTED itu tengah kota, PLTU itu ya walaupun jauh dia ke pantai gitu ya. Sedangkan teman-teman PLTA ini kalau lihat di Google Map aja, saya mampu tuh mau kemana, istirahat mana, kebun sawit kayak kan. Suka dukanya apa Mas? Karena kan di PLTA ya. Memang karena gini Mas, ada paradigma di PLTA yang lama gitu ya. Kayaknya pensiun enak di PLTA gitu ya. Itu kan belum ngerasain ya kerja di PLTA. Kalau malam juga mau mancing juga ketemu siluman kan, kita nggak tahu ya gitu ya. Pasti ada suka dan dukanya gitu ya. Pengen sharing itu sih Mas, lebih kayak kaitannya di SDM. eh Bener nggak sih mitos tentang PLTA itu adalah tempat yang paling nyaman, sehingga itu menjadi tempat idaman bapak-bapak mau pensiun, atau misalnya dukanya seperti apa gitu ya kalau kerja di PLTA yang notabene ya kebetulan sama Sebarak saya juga pernah sama-sama di Sulawesi gitu ya, kayak Bendungan Bili-Bili, Bendungan Bakaru gitu ya. Itu kan jauh-jauh ya. Maksudnya kalau mau ke andekan lupa beli makan gitu harus dari gunung turun ke bawah kan gitu. Suka dukanya apa Mas di PLTA Mas? Kalau bener 500.000, kalau salah nanti Fajar yang ngasih hadiah. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Rais. Silakan mungkin ya, boleh dijawab langsung Mas Arya. Baik, Silakan Mas izin Arya. menjawab terkait suka dukanya sih. Kalau misalkan pandangan saya sendiri tentang PLTA merupakan tempat idaman untuk pensiun gitu. Mungkin bisa jadi iya karena mekanisme atau sistem yang apa yang digunakan di PLTA itu memang cukup singkat ya, bukan dibilang singkat, lebih lebih mudah untuk dipelajari dan memang komponennya juga nggak terlalu ribet seperti di PLTU, mungkin PLTGU. Jadi bisa dibilang mungkin etos bukan etos kerjanya, jadi kesibukannya mungkin nggak separah atau nggak sepadat di orang-orang PLTU gitu ya. Tapi tetap aja sih harus kelihatan kerja sih ya. Terus kalau suka dukanya sih selama ini ya karena mungkin tadi terkait posisinya memang rata-rata itu di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah pegunungan. Mungkin ya yang saya rasain sendiri sih kalau di khususnya di Wampu gitu ya, cukup susah akses dari kayak kendaraan sih. Tapi untungnya memang sudah difasilitasi mobil dinas kemana-mana jadi nggak susah gitu. Mau apa-apa pun paling tinggal bilang gitu ke drivernya itu. Itu aja sih Mas paling. Jawabannya jawaban aman sih ini. Aman aman. Pernah grebek orang nggak Mas lagi? Nggak deh. Iya mungkin itu ya Mas ya. Ya nyaman ya karena mungkin saya sih kebayang gini, kalau orang PLTU kan dikira waktu lagi misalnya orang P2B apa sih yang pengatur beban gitu ya. Oh, minta dinaikin bebannya gitu ya. Kalau misalnya di PLTA naikin beban gimana? Airnya suruh ditambah manggil dukun gitu kan kayaknya agak susah ya kalau debit airnya nggak cukup gitu ya. Jadi mungkin nyaman tapi tetap ada challenge-nya gitu ya Mas ya di sana ya, pekerjaan ya. Jadi saran buat teman-teman yang pada mau minta mutasi di sana apa Mas? Siapin selain mental ya.
Ini Mas Rais sepertinya pengen ke Saguling Mas Arya. Bandung lah, boleh lah. Kalau sana di Bandung kan setannya Belanda ya kali ya, Bandungannya tua. Belanda, Belanda. Oke Mas Rais cukup atau ada teman lain? Cukup lah, cukup lah. Heeh. Oh siapin alat pancing. Iya, gue punya yang Shimano, tenang. Kalau mancing gua jangan ditanya. Oke teman-teman, Mas Arya terima kasih ya. Mungkin sebagai penutup karena sudah menunjukkan waktu pukul 3 lebih, Mas Arya boleh memberikan closing statement mungkin kepada rekan-rekan yang masih join terkait forum pembangkit energi terbarukan khususnya PLTA. Silakan Mas Arya. Mas Arya, mungkin sebagai eh, sesi penutup pada kegiatan hari ini, karena mohon maaf ya teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang masih belum kita bacakan atau kita diskusikan di forum kali ini karena keterbatasan waktu. Mungkin boleh Mas Arya memberikan closing statement kepada teman-teman yang masih join terkait materi yang sudah disampaikan. Silakan Mas Arya. Baik, Mas, mungkin sedikit closing statement dari saya tentang air mungkin ya, Mas. Jadi air mungkin tampak tenang itu, Mas. Tapi dari alirannya air, kita bisa membangkitkan cahaya bagi jutaan kehidupan. Begitu pula ilmu gitu. Meski sederhana dalam bentuk, kekuatannya mampu menggerakkan perubahan besar. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya berhenti di kepala gitu, tetapi mengalir hingga menggerakkan tindakan nyata gitu, Mas. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement dari Mas Arya Khalil Khalifah selaku pemateri pada agenda siang hari ini. Mungkin sebagai sesi dokumentasi atau penutup, izin kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon izin kita selfie terlebih dahulu nih untuk dokumentasi kegiatan sore hari ini. Mas Rais mungkin boleh mewakili Mas Rais untuk gayanya Mas Rais. Oke, nanti hitungan ketiga ya teman-teman, nanti silakan eh, pakai gaya yang sesuai rekan-rekan mau aja. Hitungan ketiga ya teman-teman. Hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Oke, oke terima kasih rekan-rekan sekalian. Demikian sesi knowledge sharing kita hari ini mengenai pembangkit listrik tenaga air. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi dalam meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional PLTA di unitnya masing-masing. Terima kasih atas partisipasi aktif rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya terkait agenda Forum Kenaisian Korporat. Bagi teman-teman yang ingin menjadi narasumber terkait kegiatan Kenaisian Korporat, silakan boleh menghubungi pembina kantor pusat ya teman-teman, dengan saya sendiri juga boleh. Nanti silakan kalau mau ada pengetahuan yang mau disampaikan kepada rekan-rekan khususnya di internal PT PLN Indonesia Power Services. Oke, tim yang bertugas saya undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam pembelajar. Terima kasih Mas Arya Khalil Khalifah. Terima Salam buat kasih, teman-teman Terima kasih semua. Mas Mas Arya, Fajar. Fajar. Untuk teman-teman yang dapat reward terkait sesi pretest kuisis maupun sesi diskusi nanti akan dihubungi langsung oleh tim kami ya. Terima kasih Mas Arya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore Terima Mas. kasih, Mas Fajar. Izin lift Mas. Oke Mas, terima kasih.